Kebangkitan adalah sesuatu yang sangat-sangat didambakan oleh sebuah bangsa, oleh sebuah individu, oleh sebuah negara. Kebangkitan sesuatu akan dipengaruhi oleh apa yang diinstal kepada negeri itu. Kita lihat, Rasulullah SAW berhasil, sukses membangkitkan masyarakat Mekah, masyarakat Madinah menjadi negara adidaya di zamannya. Bahkan menggentarkan Persia dan Romawi karena Madinah negara baru itu mendadak menjadi negara sorotan publik pada zamannya. Negara yang hebat, negara yang berdaulat, bahkan negara yang mampu menyatukan beraneka ragam warna, fisik, budaya, bahasa, bangsa, bahkan agama. Akan tetapi pertanyaannya, bagaimana sebuah negeri yang sudah 71 tahun merdeka lantas belum dikatakan bangkit, belum dikatakan mandiri, belum menjadi sorotan publik, dalam artian belum menjadi negara yang memimpin peradaban dunia, tetapi menjadi negara pengekor dalam banyak hal. Maka sudah semestinya bertanya, ada apa dengan sebuah negara yang belum juga bangkit, belum juga menjadi pemimpin peradaban dunia? Pasti ada yang salah. Tentu jika kita menganalisisnya, apa yang kemudian bermasalah, yakni apa yang dianut oleh sebuah negara tersebut. Amerika bangkit dengan apa? Dengan sekularisme kapitalismenya. Ideologi sekularisme kapitalisme memisahkan agama dari kehidupan. Karena agama Nasrani gagal menjawab problematika kehidupan, maka mereka memimpin peradaban dunia dengan ideologi kapitalismenya. Mereka menjadi negara peradaban dunia, bahkan memimpin peradaban dunia dengan kapitalismenya. Rusia bangkit menjadi negara superpower, menjadi negara yang ditakuti oleh Amerika Serikat. Dia bangkit dengan negara yang disebut dengan negara komunisme, negara sosialisme komunisme. Maka dia pun menjadi negara hebat, menjadi negara yang ditakuti, menjadi negara yang sangat-sangat berpengaruh di peradaban percaturan dunia. Lantas bagaimana dengan Indonesia, negeri kita yang kita cintai? Apa yang diinstal kepada negeri ini? Tentu yang diinstal kepada negeri ini bukanlah Islam. Meskipun mayoritas penduduknya Muslim, akan tetapi Islam tidak berkuasa. Islam hanya dijadikan simbol-simbol ruhiyah spiritual semata. Orang Islam berkuasa, tetapi Islam tidaklah berkuasa atas kita semua. Maka jika sebuah negara bangkit, itu tentu karena ideologi yang diembannya. Cina bangkit karena dia mengambil kapitalisme. Korea Utara bangkit, Korea Selatan bangkit karena mengambil kapitalisme. Korea Utara juga bangkit menjadi negara yang ditakuti karena ideologi komunisme. Lantas pertanyaannya, di mana negara yang kemudian menerapkan ideologi Islam hari ini? Tidak ada. Hampir semua negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim tidak memimpin peradaban dunia. Mengapa pertanyaannya? Tentu karena Islam tidak diinstal kafah di dalam negeri itu, atau digunakan untuk bermuamalah, digunakan untuk mengatur kehidupan mereka. Maka tidak ada cara lain, tidak ada syarat lain. Sebuah negara menjadi negara yang bangkit, sebuah negara menjadi negara yang maju jika dia diinstal oleh ideologi, apalagi ideologi yang diinstal adalah ideologi Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelas-jelas mampu menjawab seluruh problematika manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in." Dan kami turunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan seluruh problematika manusia. Artinya Islam itu adalah ideologi. Dia mampu menjawab seluruh problematika ekonomi, problematika sosial, problematika hukum, pendidikan, budaya, juga problematika pemerintahan. Maka pertanyaannya, sampai kapan seorang mukmin, sampai kapan seorang muslim berdiam diri ketika kemudian ideologi Islam tidak diterapkan? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada kita, bahkan Allah bertanya kepada kita dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, afa hukman jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahu hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum-hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Hukum mana yang lebih baik daripada hukum-hukum yang Allah turunkan bagi orang-orang yang yakin? Maka sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, sadarilah sepenuhnya bahwa hanya dengan Islam, hanya dengan ideologi Islam, kita akan menjadi negara adidaya dunia dan akan menjadi pemimpin peradaban dunia sebagaimana pernah Islam memimpin peradaban dunia, dan negara-negara yang lain amat sangat mengaguminya, menghormatinya, bahkan
sangat-sangat bertekuk lutut di hadapan negara maju itu yang disebut dengan negara khilafah Islamiyah. Oleh karena itu maka sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, marilah terus kita pelajari Islam, terus kita dalami Islam, dan kita jadikan kebangkitan satu-satunya hanya dengan kebangkitan Islam, bukan dengan kebangkitan yang lain, sehingga kita akan memperoleh keuntungan di dunia sejahtera, fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan kita dari siksa api neraka. Nauzubillah min dzalik. Salam cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.